Al-maradul ladzi yaqbalul ilaj fa wa yakuna mustarsyidan aqilan fahman. Adapun penyakit jahil yang kemarin sudah kita bahas, bahwa di antawisipun penyakit jahil ingkang boten saged diobati inggih menika tiga. Sekawan sing nomor sekawan saged diobati menerima daripada obat. Wa amal maradul ladzi yaqbalul ilaj fa wa yakuna mustarsyidan aqilan fahman, yaitu orang yang ketika dia bertanya tujuannya adalah mustarsyidan, amrih pitutuh supaya mendapatkan hidayah, dan dengan akal yang baik dan pemahaman yang baik juga. Jadi penyakit kebodohan, penyakit yang bisa diobati tentang kebodohan. Jadi kebodohan ini diumpamakan penyakit, yang mana penyakit kebodohan ini adalah penyakit hati kita. Yang bisa diobati ialah ketika seseorang itu bertanya dengan sesuatu hukum yang mana tujuannya adalah amri hidayah, dengan akal yang baik, dengan pemahaman yang baik. La yakunu maqlubal hasati wal ghadabi wa hubbish syahwati wal jahi wal mal, yang mana dengan pertanyaan itu tidak disandarkan daripada sifat drengki, sifat ghadab, sifat marah, sifat hubbus syahwat, hubbul jah wal mal, cinta dengan harta benda, itu tidak. Wa yakunu talibat tariqil mustaqim, tetapi dia benar-benar mencari daripada jalan yang lurus. Maka inilah yang bisa diobati, yang kita beri jawaban yang baik. Jadi penyakit jahil yang bisa disembuhkan, yang menerima obat, yaitu ketika dia benar-benar mencari hidayah di dalam pertanyaan dengan akal yang baik, yang tidak ahmak, yang kemarin kita menerangkan tentang ahmak, tidak kumprung cara Jawa ini pun, dan dia pemahamannya baik, tidak disandarkan daripada sifat hasud kepada yang ditanyakan, tidak disandarkan daripada sifat ghadab, marah, hubus syahwat, hubul mal, dan dia benar-benar mencari jalan yang lurus. Walam yakulu su'al wa tiradu an hasatin wa ta'anutin wa imtihanin, dan tidak disandarkan daripada sifat hasud, iri dengki, dan tidak disandarkan daripada sifat niat untuk jajal datang guru. Nah, aku tak tekon guru iki bener ahlim ndak. Nah, ini maka ini adalah tidak perlu dijawab kalau seperti itu. Nah, ini semuanya tidak disandarkan daripada sifat-sifat tersebut. Wa hadza yaqbulul ilaj fa yajibu tastagila bi jawabi su'alihi bal yajibu 'alaika ijabatuhu. Maka itulah yang menerima obat yang harus kita jawab tentang pertanyaan-pertanyaannya orang tersebut, bahkan wajib kita menjawab. Jadi seandainya ada seorang yang bertanya tapi tujuannya ya benar-benar untuk mencari hidayah, benar-benar ingin tahu tentang ilmu, yang mana pertanyaannya itu tidak disandarkan daripada sifat hasud, iri dengki, sifat marah, dan dia niat lurus untuk mencari ilmu, maka kita kalau tahu harus kita jawab, bahkan wajib kita untuk memberi jawaban. Nah, itulah yang menerima daripada obat. Wasani, perkara yang kedua, mimma tad'u huwa an takhdhara min an takuna wa'idzan wa mudzakiran li anna fi afatan kasyiratan. Perkara yang kedua yaitu hendaknya engkau merasa takut dari ketika engkau menjadi orang penasihat, orang sing seneng ngilingake tentang hukum, maka hendaknya engkau merasa takut. Karena nopo? Li anna fi afatan kasiratan, karena sesungguhnya pekerjaan itu adalah besar daripada afatnya, bahayanya besar.
Jadi besare niku napa? Wong sing nyampeake ilmu niki berat tanggung jawab yang ngersani Gusti Allah. Berat nanti dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Ngongkon nglakoni apik tapi dheweke mboten apik dhewe, nglakoni ibadah kon menjauhi daripada maksiat ki ambeke nglakoni maksiat dhewe niki dobel mangke di sisi Allah dosane. Niki bahayanya di situ. Tetapi beda ketika kita baca daripada kitab yang kita baca adalah qala mu'allif. Daripun mu'allif kita membacakan berarti niat kita adalah membagi ilmu, niat kita menyampaikan ilmu. Tidak seperti khutbah Jumaah nggih. Kalau khutbah Jumaah ini adalah harus di dalam hatinya juga harus niat. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Ittaqullah, takwalah engkau kepada Allah. Hatinya orang yang berkhutbah itu harus dengan sungguh-sungguh dia memerintah untuk supaya ittaqullah. Berarti dia ya juga harus ittaqullah. Beda dengan kita ketika kita menyampaikan membaca kitab. Kalau membaca kitab adalah qala mu'allif. Tinggi mboten berat-berat teman kalau baca kitab. Kalau khutbah ini harus, ini tanggung jawabnya berat. Ini ngelesi wong sing maca kitab ngoten nggih. Li anna fi afatan kasyiratan ilan ta'mala mimma taqulu awalan summa ta'idhu bin nas fatafakkar fi ma qila li Isa alaihi salam. Kecuali engkau telah bisa mengamalkan apa yang engkau ucapkan. Jadi kalau engkau menjadi orang penasihat, memberikan suatu mau'izah, tadzakir, mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang lain, maka engkau seharusnya beramal dulu sebelum engkau menyampaikan daripada mau'izah itu. Fatafakkar fi qila li Isa alaihissalam. Karena apa? Berfikirlah engkau apa yang telah disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya ibna Maryam, it nafsaka fa ini ta'adud fa'id nasawa illa famsah fastahmi rabbik. Ya ibnu Maryam, Nabi Isa gitu. It nafsaka, nasihatilah dirimu. Fa ini ta'adud, maka apabila engkau mampu untuk menasihati dirimu, fa'id nas, maka nasihatlah manusia-manusia lain. Wa illa fastahmi rabbika, jikalau engkau tidak mampu untuk menasihatimu dirimu, fastahmi rabbika, maka malulah engkau kepada Tuhanmu. Ini adalah perkataan daripada Nabi Isa yang mana tertera dalam Al-Quran. Wa ini tubtirnya bihadil amal fahtaris an khoslataini. Seandainya kita ditakdirkan oleh Allah untuk menyampaikan, disuruh untuk menyampaikan karena wis terpaksa ya, untuk menyampaikan tentang ilmu itu, maka hendaknya engkau jauhi daripada dua perkara khoslata ini. Engkau jauhi daripada dua perkara tersebut, maka engkau akan aman nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keranten fa'alimu bi ilmi ma la ya'lam ma'adibun min qabli ubitawasan. Orang yang alim tahu tentang ilmu tapi dia tidak menjalankan ilmunya dulu tersebut, maka dia disiksa dulu sebelum Allah menyiksa wong sing nyembah berhala. Ini bahaya. Jadi nak ngarep saja ini mboten eco saja nih. Sebab tanggung jawabnya ini berat di sisi Allah. Apa yang dia sampaikan seharusnya dia jalankan dulu sebelum dia memberi mau'izah kepada yang lain. Alhamdulillah sedikit, mudah-mudahan manfaat. Kirang langkung yun agung basami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.